ulama-ulama terdahulu udah bilang nggak yakin, itu satu. Tapi tetap nggak percaya, tetap yakin. Maka mau nggak mau, saya harus menggunakan kitab orang Wahabi sendiri juga. Karena bukan antum ya bang ya. Karena orang-orang Wahabi itu tidak mau percaya kalau bukan kitab ulamanya sendiri. Hanya surat Al-Fatihah juga di situ menjelaskan tentang menyembah Allah, tentang asma wa sifat dan rububiyahnya kan. Kita harus sepakati dulu dan agar tahu nanti mahalun niza yang sedang kami katakan sesat atau bid'ah itu di mana dalam konteks atau konsep tauhid 3 ini. Secara pendefinisian, tauhid rububiyah ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah pada semua perbuatannya. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah pada peribadatan. Adapun tauhid asma wa sifat sebagaimana biasanya. Sejauh ini, sampai ini betul. Nggak ada yang salah. Salah pun ketika dipisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Ini salahnya. Adapun sisanya itu keliru. Seperti menyatakan orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kedua, menyatakan orang yang bertawasul dengan orang sudah meninggal syirik di uluhiyah. Bahkan Syekh Ibn Taimiyah sendiri ini tidak mensyirikkan orang yang bertawasul dengan orang sudah meninggal. Syekh Ibn Taimiyah sendiri tidak ada. Kemudian mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan Allah untuk berdakwah dengan dakwah tauhid rububiyah. Hanya diperintahkan dengan tauhid uluhiyah. Dan kemudian dalam pembahasan asma wa sifat, sebagaimana ma'ruf, bagaimana sebagian kalangan musyabbih, ya isbat mana zahir dan isbat kaifiyah wa tafwiduhu. Gitu. Jadi mahalun nizaknya itu, pertama, dengan konsep 3 tauhid ini, orang-orang Wahabi menyatakan orang musyrik juga bertauhid rububiyah. Nah, di sini kelirunya. Bagaimana dengan Ustadz Al-Ghufran? Bukan Ustadz, saya tadi cuma siap. tanya aja kan. Tauhid itu bid'ahnya dari sisi apanya gitu kan. Ya, menyatakan pendek yang menyatakan orang musyrik bertauhid rububiyah itu bid'ah. Bahkan menyelisihi ulama-ulama terdahulu. Begitu kira-kira. Apa perlu saya tampilin datanya? Nah, boleh, ini. Boleh. Sebentar ya. Salatullah. Ya. Abang bisa buka dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan. Ya. Jami'ul Ahkam Al-Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, jilid yang ke-8 pada halaman jilid ke-8 cetakan DKI. Pada pembahasan Waalaikumsalam. Tes. Pada pembahasan surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat yang ke-9 yang berbunyi wa rabbukum wa rabbu abaikum awwalin fi syaqqin yal'abun. Balhum fi syaqqin yal'abun. Jadi disebutkan orang-orang musyrik itu laisu ala yaqinin fima yadhharunahu. Orang-orang musyrik itu tidak didasari di atas keyakinan pada sesuatu yang mereka tampak-tampakkan daripada keimanan ikrar pada perkataan mereka innallaha khaliquhum. Allah lah yang menciptakan mereka. Kan ada tuh. Semisal orang musyrik ditanya,
siapa yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Nah, pernyataan-pernyataan itu muncul tidak dibarengi dengan keyakinan, tetapi dibarengi dengan keraguan-raguan. Sebentar ya, saya cas HP dulu. Nah, udah. Saya bacakan sampai habis saja biar selesai. Nah, ya, yang tadi. Laisu ala yakinin. Mereka bukan didasari atas keyakinan. Wa innama yaqulunahu taqlid abaihim min ghairi ilmin. Hanya saja mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi karena semata-mata taklid, buta kepada nenek moyang mereka daripada ketiadaan ilmu. Jadi orang musyrik itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Itu bukan didasari di atas keyakinan, melainkan ucapan itu karena pengakuan mereka karena ikut-ikutan mereka terhadap nenek moyang mereka, min ghairi ilmin, daripada ilmu. Fahum fi syakkin, adapun mereka itu dalam keraguan-raguan. Wa in tawahhamu annahum mu'minun, meskipun mengwaham bahwa sungguh mereka itu beriman, fahum yal'abun, mereka itu tala'ub, bermain-main fi dinihim, dalam agama mereka, ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kemudian dalam hal yang sama antum bisa cek juga di sini dalam kitab yang terakhir ya, kitab tafsir Al-Bahrul Muhit karya Al-Imam Muhammad bin Yusuf yang masyhur dengan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Izin menanggapi. Sebentar sampai selesai ini. Juz yang ke-9. Pada pembahasan surah At-Tur ayat 36. Jadi ayat yang berbunyi bal la yuqinun, mereka tidak yakin. Perhatikan. Ai idza su'ilu, apabila orang-orang musyrik itu ditanyai, man khalaqakum wa khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan kalian dan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Qalu, mereka menjawab Allah. Perhatikan, wahum syakkuna, akan tetapi mereka itu ragu. Fima yaqulun, mereka ragu terhadap apa yang mereka ucapkan. La yuqinun, mereka tidak yakin. Jadi klaim pertama yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu yakin Allah sebagai pencipta, ini klaim yang tidak bisa dibenarkan. Begitu kira-kira. Izin menanggapi Ustaz. Silakan. Oke. Yang pertama tadi mungkin poin dari yang disampaikan di keyakinannya ya, sehingga apa tadi ya, dari dalil yang dibaca di kitab, kalau orang musyrikin tuh waktu itu mereka sendiri hanya taklid kepada nenek moyang mereka, mungkin kira-kira seperti itu ya Ustaz ya. Saya rasa coba nih, saya kebetulan nggak bawa Maktabah Syamilah, cuman saya bawa satu ayat. Boleh coba dicari di tafsir-tafsir yang bawa Maktabah Syamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Surat Al-Ankabut ayat 65, artinya maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai darat, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Lalu kemudian mungkin satu-satu dulu. Bisa. Tadi mungkin poinnya mungkin berbeda dari yang disampaikan. Yeah. Bahwa orang-orang kafir musyrik waktu itu bukan mereka taklid taklid semata. Nah, jadi taklid mungkin maksud itu adalah
dalam hal menyekutukannya juga. Jadi taklid kepada nenek-nenek moyang mereka itu dari nenek moyangnya juga meyakini duluan meyakini kalau Allah itu ada, tapi mereka menyekutukannya. Kan. Itu dari ayat itu langsung dalil. Oke, lalu Saya potong ini apa penyampaian jenengan nih. Anda ini pingin itirot, jangan lupa catat, atau Anda pingin menguatkan dalil beliau? Itu kan komentar Anda di bawah itu. Saya itirot. Komentar Anda di bawah itu Anda pingin jadi moderator sini. Oh enggak. Bukan. Oh itu ada komentar antum di bawah itu loh. Coba yang mana? Baca coba di atas itu. Ya yang mana, baca coba. Ada nggak saya bilang saya jadi moderator? Sebentar. Saya bilang moderator naikin saya. Dari tadi saya ribut minta. Anda bikin intirot sini ya? Ada nggak saya bilang jadi moderator sayanya? Lanjut. Saya moderator nanti. Berarti nggak ada ya. Tapi kalau bisa bawakan data ya. Tadi Anda bicarakan bahwa mereka bukannya tidak yakin, mereka yakin mengikuti nenek moyang mereka. Yakin bahwa adanya Allah itu di kitab mana? Coba tampilkan datanya. Itu saya baca ayat Al-Ankabut tadi nggak dengar ya? Bukan, tadi penjelasannya mereka yakin adanya Allah, tapi mereka menyekutukan. Itu dari mana? Dari kitab mana mereka yakin adanya Allah? Dari surah Al-Ankabut. Mana ayatnya? Maksud Habib itu begini. Ayat itu kan hanya sebatas menyebutkan apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kata-kata yakin itu di mana? Itu menurut pemahaman pribadi Bang Alam atau memang ayat Quran? Oke, coba. Jujur tadi dulu. Dari awal saya udah bilang, saya nggak bawa masalah. Boleh tolong dibukakan di tafsir. Tafsir apa yang menyatakan itu yakin? Terserah, coba dibuka. Mungkin Al-Tabari coba yang nggak ada yakin. Nggak ada di mana di kitab tafsir mana mereka yakin adanya Allah. Jangan bawa Imam Tabari. Coba dengar ayatnya ya. Fa'idha rakibu fil fulki. Ya tahu, sudah dengar di tafsir kita. Allah mukhlisina lahuddin. Iya, kitab apa tafsir, nama tafsirnya tafsir apa? Bapak Alam, ayat yang antum bawakan ini bukan 1 kali, 2 kali pernah dibawakan oleh teman-teman Salafi. Antum mungkin orang yang ke-100 sekian kalinya. Jadi yang kami minta itu pernyataan dengan ayat itu mereka yakin. Ini kata ulama siapa? Kalau saya jelas, saya tampilkan Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Hayyan Al-Andalusi, semua sepakat. Mereka ragu, la yuqinun, mereka tidak yakin. Adapun antum mengatakan yakin, bukan taklid, itu mana data eksplisitnya? Kalau antum bisa menghadirkan, saya taslim. Oh, saya nggak bawa kitab, nggak bawa HP. Antum sebut saja nama kitabnya. Kita di sini punya banyak tafsir. Oke, bentar. Saya boleh cari dulu nggak? Silakan. Boleh. Silakan ya. Oke, bentar ya. Lanjut. Siap. Cuman sedikit saya bahas tentang ayat ini. Ayat ini justru membantah keyakinan teman-teman Salafi Wahabi sendiri. Kenapa saya bilang membantah? Orang-orang Salafi Wahabi menyatakan orang musyrik itu hanya syirik di uluhiyah, kan gitu katanya. Namun di sini itu coba referensinya. Oke, saya tampilin di kitab Wahabi. Ya. Mana tadi? Wahabi. Saya sambil cari data bentar ya. Hah? Ya, saya sambil nyari ya ini. Bentar ya. Coba di mana itu yang bilang mereka secara spesifik tadi hanya taklid ya, di tiga-tiganya ya, umum ya. Gimana? Benar-benar meyakini. Ya, tadi minta data. Enggak, dicari dulu datanya, Bang Alam. Yang saya saya juga minta data dari yang saya katakan tadi itu begini. Dalam pemahaman Wahabi, orang-orang musyrik itu hanya syirik di uluhiyah. Hanya syirik di uluhiyah, bukan rububiyah. Itu yang saya bilang. Betul atau bukan? Saya minta datanya coba. Oke, saya tampilin. Ya. Enggak, ini mau tanya dulu sama Alam ini. Ya. Panjenengan ini paham nggak konsep yang digagas di dalam Tri Tauhid?
Paham. Coba bagaimana tasawur jenengan masalah uluhiyah dan rububiyah coba. Oke. Jadi konsep Ini dalam kepahaman itu ya, Muhammad bin Iya. Abdul Wahab ya. ya betul. Sebentar Ustaz Bentar ya. ya. Jenengan Bentar cari ya, dulu ya. saya bawakan ini dulu ya. Kan tadi mau Oh. pakai data kan, sebentar ya. Ya, silakan. Nah, oke. Rupa gage ini no. Tidak mengaku kerincing, Pak. Mau tindis. Awan mengaku kerincing. Tunggu data. Lanjut aja yang lain, Ustadz. Enggak, pengen nungguin ente. Oh, nungguin. Pengen nungguin kamu. Boleh. Karena Oke, tasawur kalau saya gini, Ustadz. Udah belum? Kenapa tuh? kami harapkan antum membawa data ya, Ustadz Iya, siap. Alam ya. Maksudnya karena kami Enggak, saya begini, bukan Ustadz. meskipun dari Salafi Wahabi sendiri, kami sangat mengharap itu langsung dari kitab ulama mereka. Karena dalam perdiskusian kami ini tidak sedikit teman-teman dari Salafi ketika membela ajaran mereka, mereka menambah-nambah yang bahkan ulama mereka sendiri itu nggak sebutin. Kalau ditanya ulama mereka di mana, ulama mereka menyebutkan seperti itu, nggak ada. Justru mereka karena merasa Iya, iya. bisa berijtihad, mereka bikin Betul, pemahaman betul. sendiri. Betul. Tadi minta tasawur ya. Tasawur berarti personal ya, berarti ya. Asal ada datanya ya, berarti ya. Bukan. Kalau Pertanyaannya tadi begini, bagaimana pemahaman antum terkait tauhid ya, pemahaman tiganya ya. Muhammad bin Abdul? Gimana Ustaz Sofia? Apakah itu pertanyaannya? ya tadi seperti itu ya. Di sini kita menarik temanya ini kan pembahasan itu adalah tentang 3 tauhid. Ustadz Zian itu menjelaskan tentang bagaimana perbedaan sesuai dengan pertanyaan tadi Ustadz Gufron ya. Bukankah 3 tauhid ini itu ada dasarnya di dalam Al-Quran? Kemudian Ustadz Zian itu memaparkan tentang konsep yang digagas oleh saudara kita yang di sebelah. Bagaimana konsep dari 3 tauhid itu dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Panjenengan di sini muncul sebagai satu narasumber untuk mengiktirad, membelah bahwasanya apa yang ada kepada orang kafir itu memang mereka yakin ya. Sampai antum membawakan tadi perkataan Imam Qurtubi dan tafsir sehingga tadi ada habaib yang meminta, yang mengatakan lafaz atau kata-kata yakin itu dalam tafsir mana sehingga diminta. Nah, kami meminta karena jenengan di sini membela di dalam 3 gagasan yang digagas oleh dalam masalah 3 tauhid itu bagaimana di dalam tasawurnya 3 tauhid yang panjenengan pahami sesuai dengan ulama-ulama mereka. Sehingga antum di sini kan membela itu. Ya. Jadi halo. Siap, silakan. Nah, jadi tasawur dari 3 tauhid itu yang pertama yaitu berdasarkan dari Bisa bahwasanya langsung ke data saja Ustaz. Misal orang musyrik yakin itu di mana? Oh, berarti dari situ dulu ya, berarti ya. Sepakat saya. Ya. Langsung to the point gitu. Orang musyrik, saya kan bilang orang musyrik itu tidak yakin. Saya mengatakan berdasarkan referensi ada 2 kitab. Sebenarnya banyak. Ada 2 kitab diantaranya Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi Bahrul Muhit.
Ustadz tadi menentang. Oh, mereka yakin. Nah, Ustadz bisa menghadirkan kepada saya siapa ulama yang menyatakan mereka itu yakin bahwa Allah pencipta alam atau lain sebagainya. Oke, bentar ya. Tadi di uluhiyahnya aja ya berarti ya tadi ya. Iya, sebagaimana kata Syekh bin Bas juga, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Kasyfus Syubhat. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin, sorry. Ini mungkin kita kasih waktu dulu ya, Bang Alam. Jadi antum fokus cari saja. Cari Tapi saja. jangan di-kick loh Ustaz, saya susah loh masuknya. Enggak bakalan di-kick insyaallah. Ya, Tapi antum fokus mencari saja. Jangan menanggapi siap. apa yang kami sampaikan sekarang gitu, biar Oke, boleh, ini pun bisa diisi. Boleh. Kan Siap. gitu. Lanjut. Nah, boleh izin Ustadz saya melanjutkan. Lanjut. Jadi kan begini, orang-orang Wahabi itu menyatakan bahwa orang musyrik itu hanya hanya syirik di 65. Hanya ragu di hanya syirik di uluhiyah, tidak di rububiyah. Nah, ayat ini justru ya, ayat ini justru membantah klaim mereka kalau seandainya kita ikuti ayat tekstual ayat ini. Ayat tersebut berbunyi Al-Ankabut 65, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik ke dalam bahtera atau kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Pertanyaannya, mereka bertauhid uluhiyah tidak saat itu? Karena yang mereka lakukan itu doa. Doa itu ibadah. Dan ibadah mereka hanya kepada Allah. Berarti mereka bertauhid uluhiyah. Dan antum dari awal sudah meyakini mereka bertauhid rububiyah. Jadi sama dengan orang musyrik ketika di atas kapal, mereka bertauhid secara utuh. Tauhid rububiyahnya ada, tauhid uluhiyahnya ada. Berarti bukan syirik. Nah, ini justru nggak ada yang diucapkan oleh salah satu orang pun nggak ada yang mengatakan begini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu penjelasan antum. Silakan Ustadz lain ditambahkan atau mungkin dinarasikan hal lain. Al-Ghufran itu tadi kayaknya banyak data itu Ustadz. Coba diminta Ustadz. Karena beliau lebih ada ilmunya juga tadi. Siap, silakan. Silakan Ustadz Ghufran. Ustadz Ghufran, setuju tidak? Saya nggak tahu ya, antum salafi atau bukan, tapi antum, sebentar, saya tanya dulu ya, antum salafi, Ustadz Ghufran? Beliau salafi, beliau ada sedikit bekal lah, mantap pokoknya. Banyak, bukan sedikit Ustaz. Masya Allah. Iya kah? Anda mau ide apa namanya? Di sini udah malam ya, udah jam 12 Nah, lebih. dulu, Ane mau tanya nih, ente betul salafi? Berarti rukun wudunya 2 dong. Itu kayaknya salafinya Khalid itu. Ini model satunya sini nih. Tadi saya cuma tanya aja gitu, bid'ahnya itu di mana. Jadi kalau udah dapat penjelasan ya sudah, saya nggak mau tanya lagi gitu. Udah mau istirahat ini. Saya simpulkan lebih banyak lagi ya, Ustadz Ghufran.
bid'ahnya Ya, yang monggo, Ustaz. terkandung dalam tauhid 3 ini seperti klaim menyatakan bahwa orang musyrik bertauhid rububiyah. Kedua, menyatakan bahwa orang yang bertawasul dengan orang sudah meninggal syirik di uluhiyah. Padahal itu bukan ibadah, maksudnya bukan menyembah. Kemudian klaim tentang pembahasan asma wa sifat, menyatakan bahwa Allah bisa bersifat dengan sifat baharu. Perkara hawadis itu bisa melekat pada zat Allah. Kemudian mengatakan bahwa Allah punya sifat fisik sebagaimana kata Ustaz Khalid Basalamah. Kemudian mengatakan Allah bisa gerak-gerak, naik turun, duduk berdiri, genggam, tangan Allah bisa menyentuh, tangan Allah itu sebagai alat. Itu banyak bertebaran di kitab-kitab ulama Wahabi. Kalau mau saya tunjukin. Cuman karena antum mau izin ya silakan. Ustaz, syukron jazakallahu khairan sudah atas dari penjelasan antum. Insya Allah udah paham dah. Siap. Sami-sami, terima kasih kembali. Izin mundur diri ya Ustaz ya, turun. Siap Ustaz. Tadi Muklis tadi mana di bawah gacor kok naik kok terus lari itu gimana itu? Katanya semua sudah kalah kan? Siapa? Muklis tadi. Muklis. Mau mana Ustadz Gufron tadi? Oh sudah turun ya. Saya mau bertanya perihal tentang beliau tadi katakan paham ya, karena Ustadz Zian tadi dengan gamblang mengeluarkan beberapa referensi dari ulama-ulama yang memang dijadikan rujukan dan mu'tabar. Saya tidak tahu pahamnya itu apa rujuk kepada kita atau malah lebih kuat di sebelah itu Ustadz Zian. Apa ya? Gimana tuh? Kan tadi beliau bilang kan beliau itu paham. Berarti kan kalau orang paham itu yang pertama itu tidak paham dan keliru, sehingga ketika menjadi paham kembali ke jalan yang benar. Itu yang saya mau tanya tadi itu. Apa paham itu sudah kembali ke jalan yang benar atau masih ke sebelah? Ayo silakan. Ini Alam dari tadi kurang lebih 15 menit. Mungkin jenengan sudah mendapatkan satu kitab dalam tafsir-tafsir para ulama yang sangat kredibel ya, yang mengatakan orang kafir itu memang betul-betul dia yakin ya, tidak syak. Monggo ditampilkan. Pernah ada Ustadz Zan, pernah baca itu? Kitab apa Ustadz? Saya nggak tahu kitab apa ini yang memangnya gimana itu merkanya? Gimana ini Alam? Dulu Ustadz Das ini Abu Sofya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Desas? Ya. Publik. Ya, ini Anda kan naik di sini dengan membaca judul atau tema di atas 3 tauhid. Wahabi itu ajaran bidah. Anda ini pro kemana ini? Apakah termasuk membenarkan konsep 3 tauhid atau memang Anda aswaja? Enggak, aku cuma menanya Ustaz ini. Apakah ini jemaah tabligh bidah kah? Coba Ustadz Abata, Kiai. Apa pertanyaannya itu? Jemaah tabligh. Pertanyaan? Apakah dia bidah? Bid'ah? Bid'ah ya, iya bid'ah. Jamaah tabligh bid'ah, Wahabi bid'ah, NU bid'ah, semua bid'ah. Ya, sudah nggak nyambung saya. Nah, berarti udah selesai ya jawabannya ya. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Alam, ini gimana? Alam tes. Memang jawaban top sekali ini, langsung terdiam selesai turun. Ini besok-besok saya undang ngasih ceramah tempat saya aja nih. Ada Ustadz Maning kayaknya. Coba kita panggil Ustadz Maning.
Beliau juga termasuk ngerudut saya di postingan itu. Saya udah Assalamualaikum bikin. Ustadz Madu. Ustadz Madu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ustaz. Aduh. Tadi kan saya bilang kalau dari ayat tadi itu kan saya garis bawahi yang mukhlisin lahuddin lah ya, yang dari ayat itu ya. Kenapa? Karena ya tadi yang saya dengar Ustaz tuh bilang kalau bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka taklid, ya enggak? Dua hal yang saya ucapkan. Oh, dua hal ya. Apa itu? Pertama, orang musyrik itu kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bakal menjawab Allah. Nah, ucapan mereka ini pertama berdasar dibarengi dengan keraguan-raguan. Itu satu. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengatakan ucapan ini karena taklid kepada nenek moyang mereka. Berarti mereka nggak yakin di situ. Betul, tanpa bi ghairi ilmen, dengan tanpa pengetahuan. Tanpa meyakini dong kalau kayak gitu, ya nggak? Betul, yakin ya. Tanpa pengetahuan. Saya Ya, bilang kan, di sini yakin. Kalau yakin ya artinya ya. Ya, kalau ikrar. Nah, itu yang saya tanggapi. Sebentar, itu yang saya ini belum tanggapi, selesai. Ustaz. Antum motong terus pengennya gitu. Kalau ikrar, saya akui. Terus. Kalau ikrar, mereka ada. Tapi kalau yakin, tidak. Ikrar berarti tanpa yakin berarti. Betul, ikrar bil lisan, sebagaimana kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir wasitnya. Ikrar bil lisan gitu. Betul. Lalu mana letak? Tadi kan disebutkan, saya juga bilang kalau orang-orang musyrik itu dari pembahasan orang-orang salafi, mereka bilang kalau mereka itu yakin di uluhiyahnya aja. Bukan. Ya, tadi seperti itu ya, bukan. Mereka hanya syirik di uluhiyahnya saja. Loh. Halo? Kemana orangnya? Mungkin ngecek Google lagi, setiap kalimat ngecek Google. Coba moderator naikin. Kalau ada di bawah jambak aja. Iya, sebentar saya. Antum moderator. Iya, saya nanti. Oh, saya mewakili Ustaz. Sorry. Iya, Saya bukan saya nyuruh-nyuruh antum ya. Jadi nggak apa-apa. Mana dia ini ya? Ini ternyata Ustadz Zian, beliau ini tidak paham tentang konsep dari tauhid ini. Bahkan kan itu beliau menanyakan lagi sama jenengan itu tentang iya, ini lebih wahabi kita ketimbang beliau. Iya. Parah. Makanya tadi itu saya tidak suka orang yang ngaku-ngaku begitu. Halo, assalamualaikum. Nah, ini udah dapat jawaban. Saya nggak kabur kok, ini HP saya rusak aja, dia scroll ke bawah aja, dia nggak kabur. Siap. Nah, lanjut. Jadi suuzon itu tidak diperbolehkan ya, Ustaz ya. Siap, sorry, lanjut. Kami pun tidak suuzon sebenarnya. Tadi saya tuh bukan nggak paham, cuman tadi kan saya masuk tuh sepotong tuh ya, saya sepotong langsung saya dengar Ustadz tuh bilang bahwasanya mereka tuh dalam kan gini loh, dari awal saya jelasin ya. Silakan. Tiga tauhid itu dari awal itu dibuat untuk membedai bagaimana konsep ketauhidan orang-orang musyrik kan gitu. Karena orang musyrik itu juga percaya sama Allah, ya enggak? Nah, lalu tiga tauhid itu dibangun atas dasar itu supaya ada batas pembeda antara orang musyrik yang bertauhid sama orang muslim yang bertauhid. Nah, seperti itu. Lalu saya kan masuk nih, saya dengar tadi bahwasanya orang-orang musyrik yang saya dengar tadi ya, saya nggak tahu itu spesifik menjurus ke rububiyah dan asma wa sifat atau ke uliyah atau ke semuanya, saya nggak tahu. Jadi saya langsung itirad, saya langsung masuk seperti itu, Ustaz.
Nah, saya ada pertanyaan nih Ustaz. Antum terburu-buru gitu dalam menaktik Iya, saya. betul. Oke. Saya ada pertanyaan nih Ustaz. Mungkin ini masalah belajar tahlil ya Ustaz ya. mendengarkan dulu. Oh, boleh, boleh. Ntar dulu. Sebentar. Begini, sebentar. Sebelum antum bertanya. Jangan pindah Boleh, ke boleh. masalah tahlil. Ya. Lanjut. Kita taslim dulu nih, clearkan dulu ini perkara gimana, clearkan dulu. Iya, begini Ustadz Zian, saya menangkap ya apa yang beliau tadi sampaikan. Begini ya, Ustadz Alam, jenengan tadi membangun satu narasi bagaimana konsep 3 tauhid yang digagas oleh pihak Wahabi ini ya, itu membedakan tauhidnya orang yang beriman atau orang Islam dengan tauhidnya orang-orang kafir. Itu Ustadz Zian, bagaimana tanggapan menurut panjenengan tentang dua konsep yang beliau gagas ini? Jadi ternyata orang kafir itu bertauhid juga Ustadz Zian. Iya betul. Nah, coba nanti jenengan boleh jelaskan dulu sebelum nanti Ustadz Zian bantah ya, atau Ustadz Zian Itirot. Makna tauhid itu apa menurut panjenengan? Oke. Nah, biar nggak salah paham dulu ya, Jadi tauhid itu jangan diartikan dari tasrifan wahada yuwahidu tauhid ya. Jadi tauhid itu kan kita artikan dalam istilah mana Indonesia aja lah, meyakini ya kan. Tauhidnya meyakini ya kan. Bukan berarti orang musyrik itu. Oh, lanjut. Lanjut. Harus klarifikasi dulu Ustadz sebelum jawabkan seperti itu ya. Jadi yang saya katakan, oke, mungkin saya ralat, mungkin bahasa pembawaannya bukan tauhid atau keyakinan. Keyakinan yang harus dibedakan dari orang musyrik dengan orang yang beriman adalah seperti itu, jadi pembeda seperti itu. Nah, pada dasarnya tujuan dari 3 tauhid itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada dasarnya mulai dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu memang hanya Allah yang punya. Dan tauhid itu mengkonsep itu juga. 3 tauhid itu mengkonsep itu, mengspesifikan itu supaya ada konsep seperti itu, Ustaz. Coba begini ya, ketika Anda berbicara, nanti tolong ikutkan satu data yang nanti menguatkan apa yang antum sampaikan ini. Dari konsep yang tadi antum, saya menjadi begini, biar nanti adil. Biar nanti Ustadz Zian nanti membawa data, jenengan juga nanti membawa data. Konsep yang tadi antum tasawurkan tentang masalah tauhid, itu sampai sekarang pun kami itu sebenarnya nunggu data. Apa orang kafir itu dengan makna tauhid ya, karena di sini pembahasannya tentang masalah keimanan. Nah, sedangkan jenengan tadi menggagaskan tentang orang kafir bertauhid itu butuh referensi. Bukan, kita tidak main tasrif ya, tidak. Langsung ke poinnya. Monggo. Jadi izin masuk. Tadi kan si Amin ini ya Alam ini bicara bahwa orang musyrikin Mekah itu mereka yakin bahwa ada Allah itu dalam konsep rububiyahnya ya, yang diistilahkan dari Wahabi. Artinya yang menciptakan semua ini adalah Sebentar, kan rububiyah, bertauhid itu bertauhid rububiyah, cuman kafir dalam uluhiyah menurut pemahaman Wahabi. Nah, tadi inti bilang mereka yakin bahwa ada Allah. Itu sampai sekarang kita masih tunggu data. Nah, sekarang udah geser nih, Anda udah geser. Arti tauhid itu kita bukan wahada yuwahidu. Artinya kita artikan secara Indonesia berkeyakinan. Ini nanti dari kitab mana lagi nih, model-model baru lagi nih. Tauhid artinya berkeyakinan. Inti mau lari dari yang bukan. Sebentar. Dari yang awal aja kita belum terima data nih, dari inti kita lagi nunggu data. Inti ngilang-ngilang mulu. Tadi kan kita lagi tunggu data bahwa orang kafir musyrikin Mekah itu mereka yakin ada Allah. Ini yakin dari kitab mana? Inti belum tunjukin sampai sekarang. Sekarang inti mau geser arti tauhid dengan arti keyakinan. Sedangkan di tri tauhid ini itu dijelaskan dengan dia memisahkan dalam konsep tri tauhid ini, memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah, menjadikan klaim Abu Jahal, Abu Lahab dan musyrikin Mekah itu bertauhid rububiyah. Ini jelas. Lah inti sekarang inti geser dengan arti keyakinan, tauhid itu diartikan keyakinan. Terus tri tauhid ini tidak ada masalah. Justru bermasalah tri tauhid ini karena menghasilkan klaim orang-orang musyrikin Mekah bertauhid rububiyah. Itu jangan geser-geser ke sini dulu deh. Aneh minta yang dibilang yakin, dalilnya mana yakin? Orang musyrikin Mekah itu yakin katanya bahwa Allah itu ada.
Itu dalilnya Siap. mana di kitab mana? Tunjukin coba. Oke, Kita oke. tunggu data Oke. itu dulu. Siap. Gini Bang, kalau misalkan ya dari konsep 3 tauhid, ya kan, itu nyampaikan seorang personal, dia ngomong bahwasanya Abu Jahal itu lebih baik tauhidnya daripada orang-orang zaman sekarang, ya, itu pemahaman dia. Bukan berarti dia beranjak dari konsep yang mengharuskan orang berpikir seperti itu. Nah, Bang salahnya di situ. Aneh nggak salah. Aneh bisa tampilkan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di Nah, Kasyfus Syubhat. Di Abang nggak Kasyfus Syubhat, paham. kitab Abang Kasyfus nggak paham Syubhat, omongan saya. halaman dari halaman 27 sampai halaman 31. Abang Dengerin nggak dulu. paham omongan saya. Bukan nggak Gini tahu, Bang. bukan nggak paham. Bukan nggak paham. Nggak, Nanti saya, Aneh saya tunjukin bilang, kitabnya. saya bilang gini, Aneh saya tunjukin bilang datanya, gini. ente yang baca, ente terjemahin bisa. Bisa. Bawa Ente jangan kitab yang bilang mana? Aneh nggak paham. Aneh Iya. tunjukin kitabnya, ente baca terus Boleh. ente terjemahin, bisa nggak? Boleh, bawain. Oke, Aneh bawain. tunjukin ya. Ini perkataan Oke. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Sebentar. Bawain. Bentar ya, saya bakar rokok ya, bentar ya. Loh, Wa ala rokok kulli bukannya hal. haram. Ente salafi kok ngerokok? Gini Bib, beliau ini dipuji-puji di bawah ngomongnya sudah kayak Rocky Gerung. Cuman satu aja nggak bawa data. Payahnya. Jadi gimana ini? Sepakat ya bahwa klaim orang Wahabi yang menyatakan orang musyrik bertauhid rububiyah itu klaim dusta. Tetapi faktanya Coba ini mereka syirik ada di tamu di rububiyah. bawah. Abang Halo, Abdul mungkin bisa Assalamualaikum. membantu. Nah, mana kitabnya, Bang? Sabar, Aneh lagi nyarinya nih. Sebentar, Aneh tampilin. Nyari. Itu yang dia bilang yakin. Orang musyrikin Mekah yakin. Ente nggak sampai sekarang nggak tampilin dari kitab mana. Ente kejar-kejar Saya kita bilang punya saya nggak data. bawa laptop. Saya nggak bawa laptop. Antum sebut nama Katanya kitab tadi mau juga cariin. boleh. Sebentar saya mau cari ya. Tadi katanya mau cari, Aneh lagi tunggu. Cari. Jangan lagi orang kalau ente sendiri nggak bisa nampilkan data. Boleh cari dulu, Bang. Ayo Jadi kan sekarang saya kira kamu cari juga. cepat. Karena kan situ bawa Sekarang kamu cari laptop. juga. Sebentar, kamu cari juga sekarang. Oke, Data siap. kamu yang bilang orang musyrikin Mekah yakin Allah itu ada. Saya coba tanya gini nih, pendekatan yang lebih satset, dan saya mau abang ini langsung mengakuinya gimana. Dan saya yakin antum juga bakalan berubah keyakinan antum. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Wah, saya takut. Saya keyakinan saya nggak berubah, Bang. Keyakinan antum bahwa Keyakinan saya sudah orang musyrik itu syirik atau tidak di rububiyah? syirik. Kalau syirik berarti bukan bertauhid rububiyah. Wah, parah. Nah, Orang ini Wahabi, aduh nggak paham ini. Orang Wahabi Abang itu. nggak dengar klarifikasi saya tadi. Abang nggak paham. Nggak, kan tadi saya Ustaz. bilang, saya bukan bahas tauhid. Tauhid itu saya salah kata, oke saya ralat keyakinan. Kan gitu. Tauhid itu bahasa Indonesianya apa? Mengesahkan. Oh, yang kita bahas ini 3 tauhid, bukan 3 keyakinan Wahabi. Iya, paham. Nah terus kenapa antum bahas keyakinan? Aduh, kayaknya sudah Itu sudah jadi satu kayak keyakinan, dari kan? Umi. Ini kan itu jadi satu keyakinan. Ini ibarat begini nih Jadi Ustaz tiga Zian. rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan gitu. Di Indonesia Masa sudah pembahasannya buka disamain? puasa, di Malaysia belum buka puasa ini. Aduh. Begini Bang, Abang Alam, jenengan Iya, dari tadi itu sebenarnya berputar-putar dari narasi ke narasi. Jenengan itu sebenarnya ya, ini mohon maaf, saya sebenarnya moderator yang tidak mau itirot. Itu situ bahasa moderator ya? jenengan itu sudah sangat-sangat jauh itu. Bahkan dalam konsep untuk apa namanya? Untuk ilmiah itu tidak masuk. Itu la yutak baru mima. Antum itu tidak dianggap dari tadi. Jadi kalau panjenengan pingin itirot, tadi kan sudah dimintakan satu dalil yang jenengan dikasih waktu untuk cari. Ya, antum membawakan satu surah di dalam Al-Qur'an, iki piye. Nah, kemudian antum membawakan narasinya Imam Qurtubi tadi ya, antum bilang itu dan lain sebagainya. Yang kedua,
ketika kita membahas tentang 3 tauhidnya yang ini Wahabi ya, 3 tauhid bukan keyakinan tauhid. Nah, antum malah larikan ke keyakinan. Nah, ini bahasanya begini loh, yang keyakinan. Padahal dari tadi kita sudah bahas ini loh. Jadi jangan mutar-mutar loh, langsung ke intinya, ke poinnya. Oke, ini ya, saya bacain ya. Oke ya. Saya langsung dari kitab Wahabi ini ya. Kitab apa? Saya bacain ini ya. Nama kitabnya. Nama kitabnya. Kami juga punya kitab Wahabi. Nama kitabnya apa? Syarah Tahawiyah. Oke, Syarah Tahawiyah siapa ngarah? Syarah Aqidatul Tahawi punya siapa? Ibnu Abdul Az. Ibnu? Oh, alah itu belum muncul Wahabi. Itu abad ke-7 itu. 78 lah kira-kira. Satian disuruh baca lu Satian. Oh ya udahlah. Oh, mau ngetes baca boleh. Tidak ngetes baca. Disuruh baca kok dibilang ngetes baca. Suuzon, antum juga suuzon Bang Alam. Santai. Baik. Santai. Wa amasa nih. Udah dibuka belum? Nanti saya suruh ngulang lagi, capek saya udah malam ini. Wa amasani wa huwa tauhidur rububiyah. Kal iqrar bi annahu khaliqu kulli syai', ya. Wa innahu laisa lil alam sani'ani mutakafi'ani fi sifati wal af'al. Wa hadha tauhid haq la raiba fih. Wa huwa al-ghayah inda kathirin min ahli an-nadhar wal kalam wa ta'ifatin min sufiyah. Wa hadha tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifah ma'rufah min bani Adam. Mau saya artikan atau enggak? Coba ulang tadi. Ulang dari mana? Wa masani. Sembarang. Kok sembarang? Iya, saya mau buka kitabnya. Sembarang. Mau buka kitabnya. Ulang aja. Oke. Dari awal aja Ustaz ya, biar enak buka kitabnya ya. Ya. Masani wa huwa tauhidur rububiyah. Kal iqrari bi annahu khaliqu kulli syai' wa annahu laisa lil alami sani'ani mutakafi'ani fi sifati wal af'al. Wa hadha tauhidu haqqun la raiba fih. Nah, itu poin dari rububiyah. Orang kafir meyakini itu, orang kafir zaman Nabi. Wa huwa tauhidur rububiyah atau fahuwa? Wahwa. Oh. Kan tidak. Nah, lalu ya, lanjut ya, itu udah dapat belum? Nah, lalu dari sama. Maksudnya yang ingin dibawa itu apa? Apa bantahannya? Saya nggak ngerti nih. Bahwa? Tadi diminta bawain apa? Bawa apa? Yakin? Kan tadi pertama minta penjelasan tauhid rububiyah tasawurna dari dalilnya kan gitu. Oke, ini dari Wahabi kan? Dari Wahabi. Bukan. Ibnu Abi Is itu wafatnya 792. Tidak Ustaz, menurut dia Abil Is itu Wahabi tak? Abil Is sudah mati, Ibnu Abdul Wahab kakeknya pun belum hidup, belum lahir. Ya. Lalu gini Ustaz. Saya tanya. Coba begini dulu, coba. Kan cuma nisbat. Yang penting kan pemahamannya. Nggak begitu. Antum harus tahu. Antum harus tahu gini. Sebentar dulu. Antum coba itu Abdul Aziz itu lahir tahun berapa? Saya nggak tahu ya lahir tahun berapa ya. Lah iki piye? Kan tadi referensi. Jangan dari orang Wahabi yang kedua. Ini beliau ini dari orang Wahabi ya ini Ustadz. Referensi dari orang Wahabi ya ini. Ustadz Alam jujur. Wahabi enggak pakai ini, Bang. Antum baru pakai sebentar. Ustadz Alam, antum baru buka baca itu barusan atau memang sebelumnya pernah baca itu? Barusan. Jujur. Barusan saat. Ya gagu-gagu Sahilman aja ini. Jangan ganggu. Justru teman-teman dari Aswaja menganggap bahwa kapasitas Salafi itu seperti antum nanti. Ya. Oh enggak, maksudnya saya menggali ya kan. Mana tahu ada ilmu baru yang ya mungkin bisa saya dapat lah seperti itu. Nah, kan tadi minta ini kan tasawur rububiyah kan.
Nah, bi annahu khaliqu kulli syai' wa annahu laisa lil alam sani'ani mutakafi'ani fi sifat wal af'al. Nah, lalu tadi di kitab yang sama juga, walam yakunu ya'taqiduna, kuno itu ke musyrikin ya. Ya'taqiduna fil asnami annaha musyarikatun lillahi fi khalqil alam. Bal kana haluhum fiha kahali amsalihim min musyrikil umami minal hindi wa tarki wal barbar wal ghairihim. Nah, ini orang-orang musyrik. Bentar, ini nggak masuk ini. Ini sama aja yang tadi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, Jadi gimana orang gini musyrik Ustaz. itu? Ya. Sebenarnya poin Simpel. saya itu kalau mau diruncingkan ya, dari semua penjabaran tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini ya. Apanya? Kita sirik mahalun niza kita sekarang. Bentar. Orang musyrik itu bertauhid rububiyah atau tidak? Mereka yakin atau tidak? Itu dua mahalun Yakin. nizanya. Yakin. Kata-kata yakin itu di mana? Kalau emang yakin, sebutin kata-kata yakin. Aikonu atau biyakinen. Nih, ya kitabnya sama juga. Rububiyah ya tadi ya spesifiknya ya. Walam yakunu ya'taqiduna fil asnam annaha musyarikatun lillahi fi khalqil alam. Tuh. Yakinnya di mana? Ya'taqidun? Ya'taqidun dengar itu ya? i'tiqad. I'tiqad itu yakin. Beda, Pak. I'tiqad Yakin itu itu yakin. bahasa Coba. Arabnya aikanu. Ya. Aikan. Allahu musta'an. Wah, udah. Aduh. Boleh. Allah Izin Rabbi, atau- Allah Rabbi. Allah musta'an. Izin. Coba. Enggak, saya tanya bedanya ya'taqid i'tiqad sama yakin. Coba buka itu. Beranggapan bisa, mempercayai buka. bisa, Ya, itu beriktikad bisa, tapi tidak yakin iktikadnya. itu mana kitabnya yang ngomong kayak gitu? Coba. Karena beda. Anda Bentar ya, mengatakan sama bentar itu ya. tidak. Dari segi Bentar bahasa ya. Arab aja, dari segi bahasa Arab aja, i'taqada dengan ekona itu udah beda. Ya meskipun Ibnu Iz ini sebenarnya mengikuti Syekh Ibn Taimiyah ya. Di antaranya beliau menetapkan jihad kepada Allah. Izin Ustadz, ini saya orang awam mau tanya juga ini. Apakah sudah diperkenankan Ustadz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ustadz, tadi itu saya minta referensi dari i'tiqad sama yakin itu beda tuh mana coba? Secara lafadznya sudah beda. Ya, antum bilang secara lafadznya beda, mana referensinya? Coba antum tasrif. Allah Rabbi. Coba tasrif. I'taqada Ustaz, itu kita- asal katanya apa? Nanti, bentar lagi aku makan. Allahu Akbar. Ini Kita mau belajar balikan sorof ke nih. poin pentingnya Bang Alam. Mungkin balikan Udah, nggak usah. jauh sekali. Nggak, antum Antum nggak usah Bapak. bilang saya nggak belajar soal apa dan saya minta kitab. Kan antum apa-apa Gini saya saja ngomong lah. minta kitab. Gini saja. Ulama Wahabi lah saya bilang ya. Ulama Wahabi sendiri mengakui orang musyrik itu tidak yakin. Sebentar saya tunjukin. Nggak, saya minta kitabnya aja. Ada Coba kitabnya. itu buka kitabnya. Ya, buka Antum bisa kitab buka. lughah coba. Liqa'atu babil maftuh. Iya, bacain ke saya, bacain. Siap. Liqa'atul babil maftuh. Antum Karena- begitu ke saya, suruh bacain dan Allah, lain ini kan saya sebagainya. tunjukin, saya bacain. Iya. Bentar. Kenapa ketawa? Saya lagi mau bacain ini. Mana Bang yang mau dibacain? Saya nggak kelihatan.
Ini nggak kelihatan. Buram kameranya bang. Coba dari awal, coba diarahkan dari awal bacanya. Saya mau baca dari awal. Perhatikan. Ini dalam kitab. Antum bisa cek di aplikasi Turan. Liqa al-Babil Maftuh. Karya Ibnu Utsaimin. Pergi ke halaman 162, jilid 9, 162. Berarti ini 163. Oke. Kenapa tuh? Walain sa'al tahum. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, penciptanya Al-Aziz, Al-Alim, yakni Allah. Yuqirru nabi hadza. Mereka berikrar dengan ini. Lakin akan tetapi, peserta demikian, mereka tidak beriktiraf atau mengikrar dengan risalah. Walihada, dan karena ini, iktiraf dengan risalah itu maksudnya gimana bang? Tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke, terus? Qala, karena ini berkata Allah Subhanahu wa taala, bal la yuqinun. Bahkan orang-orang musyrik itu mereka tidak yakin. Yakin itu bahasa Arabnya gini. La yuqinun. At-Tur 36. Apa kata Syekh bin Utsaimin? Laisa indahum iqan. Tidak ada di sisi mereka itu keyakinan pada penciptaan langit dan bumi. Keyakinan berupa bahwa sesungguh allazi atau zat yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nggak ada. Li'annahu, karena seandainya di sisi mereka itu yakin, ada keyakinan, la hamalahum hadzal yaqin, maka keyakinan ini akan mendorong mereka ala tasdiqin Nabi, untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan kerasulannya. Orang Wahabi sendiri bilang bahwa orang musyrik itu tidak yakin. Itu satu. Oke. Jadi gini maksud saya, banyak sekali Wahabi Indo ini menyimpang dengan ajaran ulamanya sendiri. Ulama Wahabi bilang tidak yakin. Bahkan ulama-ulama sebelumnya, sebenarnya saya nggak penting ya. Ulama Wahabi bilang gimana nggak masalah. Ulama-ulama terdahulu udah bilang nggak yakin. Itu satu. Tapi tetap nggak percaya, tetap yakin. Maka mau nggak mau, saya harus menggunakan kitab orang Wahabi sendiri juga. Karena bukan antum ya bang ya. Karena orang-orang Wahabi itu tidak mau percaya kalau bukan kitab ulamanya sendiri. Iya, betul. Ya, jadi dibedakan, iqan, yakin. Mereka itu tidak yakin. Ulama Aswaja bilang begitu, ulama Wahabi bilang begitu. Jamaah Wahabi Indo bilang yakin. Oke, betul. Sepakat. Oke, berarti sepakat. Oke, saya boleh melanjutkan pertanyaan nggak nih? Masih banyak nih pertanyaan nih, masih boleh. Ustaz Hilman. Tepuk tangan dulu, alhamdulillah ya, ini sudah sepakat bahwa orang musyrik tidak yakin Allah sebagai pencipta alam, pencipta langit dan bumi. Thayyib, tepuk tangan dulu teman-teman. Jangan tepuk tangan nih.